Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Anurul Anwar. Di sini saya akan mempresentasikan manajemen SDM berbasis kompetensi dari chapter 1 sampai 15. Chapter 1, di sini kita membahas building competence for organizing future. Di sini ada pertama kita ada skill, knowledge, ability, personal trait, dan sama-sama dengan behavior. Kemudian adalah kompetensi adalah perilaku menyesuaikan tugas atau pekerjaan di perusahaan terdiri dari cluster, meta, dan subset dimensi. Kemudian kita masuk ke chapter 2, kompetensi development process. Di sini ada tiga ya, ada tiga stage. Yang pertama stage 1 adalah mempersiapkan. Di situ ada 3 step lagi. Pertama mengidentifikasi pekerjaan, kemudian setelah pekerjaannya itu kemudian ada skill, dan kemudian ada beberapa kompetensi lagi. Dan step kedua adalah menganalisa. Itu juga ada tiga langkah lagi. Pertama ada review beberapa kompetensi, dan kemudian menyusun definisi kompetensi, dan terakhir menetapkan tingkat keahlian. Step 3 adalah memvalidasi. Ada 3 tahap lagi validasi. Pertama ada validasi konten, kemudian menilai keahlian terhadap kompetensi vital. Yang terakhir ada definisi ulang kompetensi jika perlu. Dan di chapter 3, understanding the competency management system, yaitu metode manajemen SDM berbasis kompetensi. Di sini ada 7. Pertama ada text analysis approach, kedua ada critical incident interview method, ketiga ada behavioral event interview, keempat ada expert panel, kelima ada threshold scales, keenam ada report authority grid, yang terakhir ada Likert scale. Di chapter 4 di sini kompetensi drivers transformation HRM strategis. Model kompetensi adalah penilaian dan alat analisis yang mendefinisikan kompetensi inti untuk menyelesaikan tugas dan menjalankan fungsi tertentu dengan baik dan sukses. Tantangan yang dihadapi ada 4. Pertama ada managing talent, kedua ada managing performance, ketiga ada managing challenge, keempat ada managing knowledge. Dan di chapter 5, mapping business competency to people competence. Itu ada 2. Pertama technical skill, lalu performance skill. Di technical skill ada knowledge skill dan skills itu sendiri. Kemudian di performance skill ada ability dan orders. Selanjutnya di chapter 6 ada assessment center. Assessment center adalah serangkaian metode standar untuk mengukur perilaku, kompetensi, kemampuan, dan keahlian individu dalam melakukan pekerjaan tertentu. Tujuan assessment center adalah mengevaluasi kemampuan dibandingkan standar. Kemudian ada development center, itu identifikasi kebutuhan training, identifikasi potensi yang dapat dikembangkan seperti case study, psikometri, dan FGD. Next di chapter 7 sini ada training assessor in assessment center. Metode instruktur yang digunakan oleh asesor untuk menilai kandidat. Pertama ada presentasi, penyampaian. Selanjutnya chapter 8, kompetensi based proses. Yang pertama, pentingnya memiliki proses seleksi berdasarkan kompetensi. Dengan melakukan seleksi terhadap pekerjaan dan dengan kompetensi, para pekerja sudah menempatkan dirinya yang sesuai dengan skill yang dibutuhkan
berdasarkan pekerjaan tersebut. Yang kedua, menyelaraskan tenaga kerja dengan pekerjaan berdasarkan kompetensi atau person job. Ketiga, perusahaan sebagai fasilitator atau penyelenggara dengan dilakukan dengan sosialisasi, menerapkan standar seleksi, pengenalan cabang atau unit. Keempat, ada evaluasi, the selection techniques, melihat sejauh mana efektivitas seleksi yang dilakukan. Kelima, kelebihan dan kekurangan proses berdasarkan kompetensi secara tidak langsung dan melibatkan karyawan dari tempat kerja lain apabila tidak ada karyawan yang bisa melakukan dengan kompeten. Keenam, staffing assessment tools, dengan background check, kualifikasi dengan tes pengetahuan serta struktur, evaluate melalui simulasi pekerjaan, interview dan tidak terstruktur. Ketujuh, tujuan perusahaan. Alat yang dipakai yaitu meningkatkan kinerja, rasa kepemilikan organisasi, dan mengurangi pro kontra produktif. Slide berikutnya chapter 9. Ini ada sudut pandang, jenis pertanyaan, tipe interview, dan kompetensi. Yang pertama, sudut pandang. Interview melibatkan persepsi, pengalaman, atribut, dan perilaku yang memengaruhi gaya interview di perusahaan. Dan ada tipe interview kompetensi, general atau umum, scanning untuk kampus, dan selection kompetensi interview secara spesifik. Dan jenis pertanyaan interview dalam kompetensi memiliki jenis pertanyaan yang sesuai dan mengacu pada jawaban yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan kompetensi dalam perusahaan tersebut. Kemudian kompetensi itu interview rating dan menilainya menggunakan skala Likert atau BRS. Selanjutnya chapter 11, manajemen kompetensi, definisi proses manajemen kompetensi, proses komunikasi dua arah manajer atau supervisor dan karyawan tentang pertama, identifikasi tugas tanggung jawab masing-masing serta pengaruhnya pada perusahaan. Yang kedua, adanya standar proses realistis, terstruktur, dan dijadikan acuan. Kemudian terjadinya feedback. Keempat, penilaian kompetensi. Kelima, pengembangan kompetensi karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Kemudian tipe strategi perusahaan dalam memanage proses kompetensi. Itu ada 4. Pertama, vertical integration. Kedua, ada functional integration. Ketiga, ada HR integration. Keempat, ada individual needs integration. Di chapter 12, competency driven careers, yaitu kompetensi yang mendorong perkembangan karir individu, mengelola dan merencanakan karir yang dimiliki individu berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. Yang perlu diperhatikan adalah pertama, karir atau jabatan yang melekat pada diri seseorang tersebut, pandangan fungsional. Kedua, ada karir manajemen, planning, development, skill, knowledge, behavior, dan ability, attitude, kompetensi individu. Selanjutnya di sini ada diidentifikasi, dieksplor, dikembangkan, lalu dimanage untuk masa depan dan kesuksesan seseorang terlepas masih ada di perusahaan tersebut atau tidak sudut pandang perilaku. Kemudian chapter 13, review karir and performance. Melalui appraisal interview kinerja adalah suatu yang penting dalam mengelola karir sistem di dalamnya. Di sebuah organisasi, salah satu tahap penting penilaian kerja adalah pada saat interview. Yang harus dipersiapkan interview adalah pertama,
mempersiapkan, kedua melaksanakan, ketiga follow up, keempat ada feedback. Yang pertama, persiapan itu harus bernuansa positif, individual atau private, sehingga tidak menakutkan. Di kedua ini dilaksanakan ada standarisasi data dan kinerja. Ketiga ada follow up yang harus ditindaklanjuti dan disepakati kedua pihak. Ketiga ada feedback, harus konstruktif dan fokus pada perilaku setelah proses appraisal yang harus dilakukan, mendominasi dan melakukan follow up atas hasil kinerja. Keempat ada chapter 14, sini making pipe kompetitif atau dua sudut pandang pipe for performance. Kedua ada renomasi motivasi mengenai divisi dan komponen upah. Ketiga strategi basis, yaitu total reward yang terdiri dari kompetensi, benefit, dan pengalaman kerja beserta fokus-fokus yang harus dikembangkan dalam keputusan reward. Keempat, yang terakhir ada designing kompetensi compensation system. Selanjutnya yang terakhir di chapter 15, what is development management, berkembangnya kompetensi individu sesuai dengan tujuan perusahaan. Kemudian manfaat development management ada 3. Pertama, meningkatkan employee engagement karena partisipasi individu yang merasa dikembangkan akan meningkat. Kedua, ada memotivasi karyawan bahwa organisasi dirinya mengarah ke hal yang baik, lebih baik dari sebelumnya yang terhubung dari organisasi dan individual proses. Ketiga, meniadakan politik atau performance based. Selanjutnya, development management harus mencakup 3 area. Pertama ada key result area, yaitu hasil yang harus dicapai manajer. Kedua ada development indikator atau tanda result yang sudah dicapai. Yang ketiga ada development goals atau alat metode untuk meraih hasil yang diinginkan. Ketiganya biasanya dalam bentuk kalimat efektif yang harus secara rutin dikomunikasikan kepada seluruh karyawan. Sekian presentasi dari saya, kurang atau lebihnya saya ucapkan terima kasih.